warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Dewi Chandra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi di desa saya, yaitu Desa Notoharjo. Sejarah Desa Notoharjo. Sejarah singkat dari Kelurahan Notoharjo adalah salah satu dari 14 kelurahan dan kelurahan yang berada di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Kelurahan Notoharjo berbatasan langsung dengan Kelurahan Utara di sebelah utara, Kelurahan Purwoadi di sebelah timur, Kelurahan Trimurjo di sebelah selatan, dan Kelurahan Sukajadi di sebelah barat. Kelurahan Notoharjo semula merupakan hutan belantara dibuka pada masa penjajahan Belanda oleh kolonisasi atau transmigrasi pada tahun 1936. Penduduk berasal dari Jawa Tengah serta Jawa Timur yang ditempatkan di Pringsewu, kemudian diberangkatkan ke hutan atau sebelum menjadi Kelurahan Notoharjo yang ditampung Bedeng yang sekarang menjadi Desa 17 Polos. Kemudian pada tahun 1937 sampai dengan 1938 oleh pemerintah Belanda ditambah penduduk yang didatangkan kembali dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan itu berdirilah 3 bedeng yang dikepalai oleh kepala bedeng atau sekarang kepala dusun, yang kemudian diberi nama 17 Polos atau Nambahrejo, 17an Nunggalrejo, 18 Polos Notoharjo atau Minggarejo, dengan luas wilayah mencapai 477,25 hektar serta memiliki lahan untuk pertanian seluas 317,43 hektar. Dari ketiga dusun tersebut dijadikan sebuah kelurahan dengan kepala kelurahan atau kelurahan pertama yaitu Bapak Hardiwarno yang dikukuhkan pada tahun 1939. Selanjutnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Desa Notoharjo, yaitu pada sila pertama yaitu masyarakat Desa Notoharjo tertib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang kedua, masyarakat Desa Notoharjo tidak pernah memaksa suatu keyakinan kepada orang lain. Masyarakat tidak pernah mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Masyarakat Desa Notoharjo selalu membina kerukunan dengan orang lain di waktu orang lain walau berbeda keyakinan. Masyarakat tidak saling menghina atau mencela agama dan kepercayaan orang lain. Berikut adalah implementasi dari sila kedua Pancasila, yaitu masyarakat Desa Notoharjo selalu membantu orang yang dalam kesusahan. Masyarakat selalu hidup rukun walau hidup berdampingan dengan perbedaan suku, ras, bahasa, dan agama. Masyarakat memiliki derajat yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Masyarakat menanamkan sikap tenggang rasa yang dapat menciptakan kehidupan harmonis dan saling mendukung. Yang terakhir, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dunia. Berikut adalah implementasi sila ketiga Pancasila, yaitu masyarakat saling bergotong royong dalam membersihkan lingkungan. Masyarakat menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Masyarakat mengikuti aturan dan hukum yang berlaku, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta menghindari sikap diskriminasi dan sara. Selanjutnya, implementasi sila keempat yang sudah diterapkan masyarakat di Desa Notoharjo, yaitu setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, toleransi, saling menghargai pendapat, dan tidak beranggapan tanggapan diri sendiri yang paling benar, menghormati hasil dari musyawarah. Setiap warga memiliki hak suara dan partisipasi dalam pemilu. Masyarakat lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, penerapan nilai Pancasila sila kelima di Desa Notoharjo, yaitu masyarakat selalu menghormati hak orang lain, masyarakat selalu menjalankan kewajibannya, membantu orang yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan, masyarakat mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dan tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain, tidak menyalahgunakan hak untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, penyimpangan nilai-nilai Pancasila di Desa Notoharjo. Penyimpangan pada sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu fanatisme yang bersifat anarki, adanya masyarakat yang bersifat fanatik terhadap mazhab yang dianutnya sehingga menyebabkan perselisihan antar masyarakat di Desa Notoharjo. Yang kedua, melanggar kewajiban dalam beribadah. Di Desa Notoharjo masih terdapat masyarakat yang
yang jarang melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid. Memaksakan kehendak orang lain di desa Nataharjo masih adanya ajakan untuk mengikuti mazhab lain. Tidak menghormati orang yang berbeda agama seperti tidak bersilaturahmi. Dan tidak melaksanakan perintah Tuhan seperti tidak melaksanakan sholat namun melaksanakan ibadah puasa, begitu pun sebaliknya. Penyimpangan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bantuan pemerintah yang tidak merata, adanya perilaku bullying di beberapa sekolah, kenakalan remaja seperti tawuran, judi, dan lain-lain, kurangnya simpati pada masyarakat yang kurang mampu, melanggar HAM, seperti adanya diskriminasi pendapat masyarakat miskin yang penyimpangan persatuan Indonesia, yaitu bersikap egois, masyarakat masih bersikap hedonisme, mengadu domba, dan tidak saling menghargai. Yang terakhir, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu ketidakadilan hukum yang mana hukum kebenaran selalu berpihak pada yang memiliki uang. Masih terdapat golput dikarenakan masyarakat beranggapan ketika dia memilih, pilihannya pun tidak akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Tidak adanya penghargaan terhadap kebijaksanaan, kurangnya menghormati keanekaragaman, dan kurangnya keterbukaan dan transparansi. Lalu penyimpangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bersikap boros dalam mengeluarkan harta untuk hal yang kurang penting, bermegah-megahan tanpa melihat keadaan yang kurang mampu, kesenjangan sosial dan ekonomi, adanya pergaulan bebas seperti hamil di luar nikah, kurangnya sikap adil ketika membantu masyarakat. Selanjutnya, solusi atau penyelesaian masalah terhadap penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, solusi untuk penyelesaian penyimpangan sila pertama, yaitu selalu meyakini kepada Tuhan, terapkan sikap toleransi terutama pada diri sendiri, dan memberi edukasi terhadap masyarakat yang masih enggan berpikir terbuka. Selanjutnya, solusi dan penyelesaian sila kedua, memperlakukan individu lain sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, solusi sila ketiga, yaitu memupuk rasa persaudaraan di antara sesama manusia. Solusi sila keempat, yaitu musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir, solusi sila kelima, yaitu memberikan perlakuan yang baik ke seluruh masyarakat. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Pertama, izin perkenalkan diri. Nama saya Nanda Dewi Rahmawati. Ingin bertanya, mengapa masyarakat kurang bersikap kurang adil dalam membantu masyarakat lain? Bagaimana cara mengatasinya? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda. Pertanyaannya, bagaimana? Mengapa masyarakat kurang bersikap adil dalam membantu masyarakat lain? Bagaimana cara mengatasinya? Karena adanya sikap pilih kasih. Jadi ketika memberikan bantuan, yang lebih diutamakan itu orang yang memiliki jabatan atau orang yang terpandang di desa. Lalu cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara memberikan akses yang sama atau tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, dan antara yang mempunyai jabatan atau yang tidak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.